Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jihan Cahaya Fatima dengan NPM 1917051016 akan menyampaikan materi tentang reduksi DFA. Jadi untuk prinsip reduksi DFA itu adalah untuk memisahkan state yang dapat dibedakan atau yang disebut juga dengan distinguishable dengan state yang tidak dapat dibedakan atau disebut juga dengan indistinguishable. Tujuan dari reduksi DFA adalah agar state dapat lebih efektif digunakan. Nah, untuk cara membedakan kategori indistinguishable dengan distinguishable itu dengan ketentuan sebagai berikut. Untuk kategori distinguishable itu dikategorikan jika state P itu merupakan final state dan state Q bukan final state. Atau jika dilihat dari transisinya yaitu P dengan input W tidak menuju final state dan Q dengan input W itu menuju final state ataupun sebaliknya. Nah, untuk kategori indistinguishable itu jika P itu bukan final state dan Q juga bukan final state atau P dan Q sama-sama final state, keduanya itu sama-sama final state. Jika dilihat dari transisinya itu bisa diterjemahkan sebagai P dengan input W itu tidak menuju final state dan Q dengan input W juga tidak menuju final state, sama-sama tidak menuju final state. Atau sebaliknya yaitu P dengan input W menuju final state dan Q dengan input W menuju final state. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan langsung masuk ke contoh soal. Berikut adalah contoh soalnya. Nah, dari gambar diagram di samping ini jika diterjemahkan dalam bentuk tabel transisi adalah tampil seperti berikut. Kemudian kita analisis terlebih dahulu state-nya. Jadi di sini state-nya adalah mana yang final state dan mana yang bukan final state. Jadi A dengan B itu distinguishable karena A itu bukan final state dan B merupakan final state. Begitu pula dengan A dengan C, A di sini bukan final state dan di sini C final state. A dengan D juga seperti itu, kemudian di sini A dengan G juga A bukan final state dan G merupakan final state. Selanjutnya untuk state E dengan B ini distinguishable karena E bukan final state dan B final state. Kemudian F dengan B juga seperti itu, ini distinguishable karena F bukan final state dan B merupakan final state. Selanjutnya ini C dengan E. C dengan E ini juga distinguishable karena satunya final state, C final state dan E bukan final state. C dengan F juga demikian. Kemudian D dengan E ini distinguishable juga karena di sini final state dan di sini bukan final state. Kemudian D dengan F ini juga distinguishable karena berbeda yaitu final state dan bukan final state. Begitu pula untuk E dengan G dan F dengan G itu juga distinguishable. Nah, jika sudah identifikasi dari bentuk state-nya, kita identifikasi dari bentuk transisinya maksudnya. Oke, jadi dari state A dengan state A itu menuju final state ya. Kemudian E itu tidak menuju final state. Oleh karena itu distinguishable. Selanjutnya state A dengan F. A di sini menuju final state, F di sini tidak menuju final state. Kemudian B dengan C. B di sini menuju final state. Kemudian C di sini tidak menuju final state. B dengan G juga demikian. B di sini menuju final state dan G tidak menuju final state. C dengan D, ini D menuju final state sedangkan C tidak menuju final state. D dengan G, D di sini menuju final state, G tidak menuju final state.
Nah, oleh karena itu yang karena berbeda tadi disebut dengan indistinguishable. Nah, selanjutnya untuk B dengan D. B dengan D ini sama-sama menuju final state. Oleh karena itu disebut indistinguishable. C dengan G juga demikian. Ini C tidak menuju final state dan G juga tidak menuju final state. E dengan F juga demikian, yaitu E tidak menuju final state dan F juga tidak menuju final state. Oleh karena itu E dengan F itu bukan distinguishable atau indistinguishable. Jadi di sini kita sudah identifikasi bahwa ada 3 yang indistinguishable dengan kategori indistinguishable. Nah, selanjutnya bagaimana kita menggambar diagramnya? Jadi seperti ini gambarnya. BD ini dijadikan satu state, begitu pula dengan CG dan EF. Jadi di sini BD, CG, dan EF, kemudian A tetap menjadi state awalnya. Nah, kemudian untuk transisinya, kita bisa menggunakan transisi dari tabel transisi tadi. Jadi A untuk input 0 itu menuju B ya, kemudian A input 1 itu menuju C, kemudian B input 1 menuju G. G itu kan satu golongan dengan C di sini. Kemudian B input 0 itu menuju D. D berarti ke dirinya sendiri. Kemudian EF. EF itu nih, E dengan input 0 itu menuju F, menuju dirinya sendiri berarti ya. Kemudian F dengan input 0 juga menuju dirinya sendiri. F dengan input 1 juga menuju dirinya sendiri. Jadi seperti ini gambarnya. Untuk cara menentukan final state-nya, karena di sini B dengan D ini merupakan final state, begitu pula dengan C dengan G, maka untuk diagram hasil reduksinya juga seperti itu. Di sini final state, juga ini final state. Untuk EF, karena ini tadinya bukan final state, maka di sini juga state biasa. Nah, demikian untuk penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.